Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial pengenalan alat belajar atau media belajar mata pelajaran matematik, yaitu salah satunya adalah software GeoGebra. Nah, ini adalah interface software GeoGebra yang akan kita perkenalkan khususnya bagi yang pemula ya. Nah, software GeoGebra ini ya bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian soal-soal matematik ya. Bisa juga untuk membuat gambar dan lain sebagainya ya. Oke, yang pertama kita yaitu pengenalan dulu ya. Jadi GeoGebra itu adalah aplikasi yang berjalan ya pada Java Runtime, sehingga sebelum instalasi GeoGebra terlebih dahulu diinstal pada program Java. Nah, tapi untuk versi yang sekarang ya, jadi kita tidak usah pakai program Java ya. Nah, GeoGebra yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu GeoGebra Classic versi 5. Jadi ini adalah versi terbaru untuk tahun 2021. Nah, untuk versi 6 sebenarnya sudah ada namun belum bisa digunakan atau belum bisa di-download. Nah, GeoGebra 5 ini ya, aplikasinya sangat ringan ya. Hanya sekitar 65 MB. Kemudian kalau sudah diinstal ya, kita coba cek dulu ya. Kalau sudah diinstal ya, GeoGebra ini tidak nyampe 200 MB, hanya sekitar 196 MB ya. Jadi untuk yang mempunyai komputer yang speknya rendah atau biasa ya, tetap bisa menggunakan GeoGebra ya. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini adalah tampilan GeoGebra-nya ya. Jadi bahasanya kita bisa dirubah ya. Misalkan ya, ini kan di sini bahasanya pakai bahasa Inggris. Misalkan kita mau pakai bahasa Indonesia, berarti kita pakai huruf E sampai I. Di sini kita cari Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Secara otomatis GeoGebra kita berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini adalah tampilan grafik ya. Kemudian di sini adalah menu barnya ya. Di sini ada tanda panah untuk memindahkan atau mendrag file atau objek. Kemudian di sini ada titik ya, titik baru ya. Ini gunanya untuk membuat titik pada sebuah bidang ataupun membuat titik pada sebuah bangun ruang, ataupun bisa membuat titik pada garis. Nah, ini adalah garis yang melalui dua titik ya. Jadi nanti kita bisa buat garis dengan langkah membuat dua titik terlebih dahulu. Yang setelahnya ya, yang ini adalah garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus ini banyak pilihannya ya. Sini ada contoh garis bentuk sejajar ya. Kemudian garis bagi sudut, garis singgung ya, garis polar, diameter, ataupun yang lainnya. Yang ini adalah poligon ya. Poligonnya juga banyak, kita bisa membuat poligon segi n beraturan ya, poligon kaku ataupun poligon vektor. Nah,
Kemudian yang ya, ini toolbar ini, kalau menu barnya di atas ya. Di toolbar ya, di sini ya, menu toolbar yang selanjutnya adalah elips, ada hiperbola, parabola, dan konik. Nah, yang ini adalah untuk materi geometri transformasi. Di sini bisa ada refleksi atau pencerminan dan lain sebagainya, atau rotasi perputaran dan sebagainya. Nah, balik lagi ke menu barnya, di sini ada berkas ya. Jadi kalau kita mau buka file ya, ataupun mau menyimpan, di sini ada kipas berkas. Kemudian bisa mengubah atau di sini mengurungkan atau mengulangi ya. Jadi kita cukup kontrol Z ya. Kalau ulangi kontrol Y. Kemudian tampilan ya, di sini tampilannya bisa tampilan grafik ya, kosong ya. Misalkan kalau di sini kan tampilan grafik ya. Kemudian bisa tampilannya tampilan aljabar seperti ini ya. Atau misalkan tampilan ya spreadsheet seperti ini juga bisa ya. Atau misalkan tampilan kalkulator ya juga bisa. Kemudian tampilan grafik 2 juga bisa ya. Jadi tergantung selera kita, ataupun kita mau membuat tampilan 3D ya. Jadi kita nanti bisa membuat gambar kubus ya, gambar prisma, gambar kerucut, kemudian gambar tabung dan lain sebagainya. Jadi nanti pas pembelajarannya itu akan lebih mudah. Nah, kemudian di sini ada opsi ya. Nah, opsi ini bisa untuk pembulatan. Di sini ya, pembulatan angka desimal ya. Bisa tergantung kita mau berapa angka, mau 2, mau 3, bahkan di sini bisa nyampe 15 angka, ataupun di sini ada angka penting dan sebagainya. Kemudian di sini ada pelabelan, ada ukuran fontnya bebas ya. Mau 12 ataupun mau lebih besar lagi, tergantung kita yang menggunakannya, sehingga kita pas penggunaannya menjadi nyaman. Adapun di sini lanjutan, kita coba, saya juga udah lama nih ke GeoGebra. Di sini kita sini close dulu ya, tabnya di sini close ya, biar tidak terlalu mengganggu di sini. Ini apa ya? Oh, ini untuk pengaturan ya. Kemudian ada peralatan, ini bisa untuk buat alat baru dan sebagainya ya. Kemudian ada jendela baru, maksudnya jendela baru itu ya nanti kita buat seperti kalau di Word itu ada halaman baru, sama di sini ya, pakai Ctrl N. Kita coba ya, klik Ctrl N. Ini adalah jendela barunya ya. Ini kalau misalkan mau buat dalam beberapa jendela juga bisa ya. Kemudian di sini ada tutorial, di sini bisa nanti kita cari tutorialnya, petunjuknya ya, atau ke forum GeoGebra, keterangan ataupun lisensi. Nah, jadi GeoGebra ini adalah software yang gratis ya, dan ini sangat berguna untuk penggunaan atau penerapan materi matematika baik SD ya, ataupun SMP atau dan sederajat, ataupun tingkat SLTA dan sederajat. Jadi dengan sekarang kondisi belajar dari rumah, kemudian PJJ ya, jadi software GeoGebra ini bisa sangat bagus digunakan, terutama untuk materi-materi yang berhubungan dengan geometri. Jadi kalau kita gambar grafik ya, itu akan lebih rapi dibandingkan untuk gambar-gambar atau pakai aplikasi yang lain ya. Nah, kita coba ya
Yang pertama misalkan kita buat garis ya, yang paling sederhana dulu. Misalkan di sini ingin membuat garis dari dua titik. Nah, kita tampilannya jangan tampilan yang grafik, tapi pakai tampilan misalkan oke, boleh ini juga nggak apa-apa. Kita perbesar dulu ya di sini nih. Ini bisa kita perbesar ya, atau misalkan kita geser-geser bisa ya. Nah, kita geser ya. Nah, ini ya. Kemudian kita perbesar sekali misalkan begini ya. Nah, kita coba buat garis ya melalui dua titik misalkan. Nah, kita klik sekali di sini, kemudian klik misalkan ini garis titik 1, kemudian titik 2. Jadi nanti pas otomatis akan lebih bagus kelihatan ketika kita mengajar. Nah, kemudian garisnya kita bisa kasih warna yang lain ya, biar lebih menarik. Misalkan kasih warna merah. Nah, ketebalan garisnya kita bisa atur sendiri. Misalkan ketebalannya ditambah begini juga bisa ya, atau misalkan garisnya mau titik-titik juga bisa ya, tergantung kita yang menggunakannya ya. Kemudian kita coba buat apa ya, yang ini misalkan poligon ya, kan sebelah sini ya, kita buat poligon ya. Satu, dua, atau di sini masih itu ya, masih. Nah, kalau salah misalkan kita bisa menggunakan kontrol Z ya, misalkan poligon sini titik dan titik. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau mengajar pakai software ini ya, akan lebih bagus tampilan di depan anaknya. Jadi kita tidak perlu membuat gambar ya yang susah ya. Kalau kita buat gambar di whiteboard kan itu akan lebih susah ya. Kalau di sini kan nanti lebih rapi, juga nanti lebih hemat untuk penggunaan spidol dan sebagainya ya. Misalkan ini kita gambar buat rumah, atau misalkan ini kita buat gambar segitiga sama kaki, atau misalkan mau buat persegi panjang kita juga bisa ya, buat persegi panjang sini ya. Jadi lebih bagus nanti tampilannya ya. Atau kita mau gambar apa ya, gambar lingkaran juga bisa ya. Jadi jari-jarinya tergantung kita ini ya. Semakin besar jari-jarinya ya, untuk lingkarannya juga kan semakin besar ya. Misalkan buat lingkaran seperti ini. Tapi jarak kalau misalkan kita buat garis misalkan ya, dari sini ke sini kita panjang jari-jarinya, nanti otomatis gambarnya lebih cepat. Jadi kita tidak perlu menggunakan jangka, cukup menggunakan laptop, kemudian infocus yang terhubung dengan laptop, kemudian kita bisa aplikasikan penggunaan GeoGebra ini ya. Itu adalah penggunaan dasarnya ya. Apalagi ya yang mau dijelaskan ya. Selanjutnya kita ya buat yang tampilan 3D ya. Kita Ctrl N dulu ya, tampilan kerja baru, coba ya. Kita close dulu di sininya. Nah, kita buat tampilan 3D ya. Misalkan tampilan 3D. Jadi kita bisa buat nanti ini yang misalkan ini tampilan 3D nya, misalkan ini di close ya, begini. Jadi kita misalkan mau buat silinder atau tabung sini.
Jari-jarinya mau berapa? Misalkan kelipatan 7 ya, misalkan 14. Oke. Wow, ini terlalu besar ya. Kita ulangi lagi ya. Jari-jarinya berapa? Misalkan jari-jarinya 7 saja misalkan. Ini kan 7. Jadi ini adalah angka 7 nih di sini. Kita coba perkecil, misalkan jari-jarinya adalah 3 misalkan. Ya. Ini adalah contoh bentuk tabungnya. Kemudian tabungnya kita bisa rotasikan begini ya, bisa digeser-geser begitu kan ya. Jadi nanti tuh kan jadi bisa bergerak ya tabungnya. Jadi gambarnya tidak hanya bentuk gambar, jadi bisa bentuk animasi juga. Jadi nanti gambarnya lebih bagus dan tidak susah untuk menjelaskannya. Jadi kelihatan mana sisi atasnya, mana sisi bawahnya, ya, mana tutup tabungnya. Perbesar bisa ya. Ya. Jadi itu saja mungkin sedikit tutorial tentang aljabarnya, tentang GeoGebra-nya ya. Nanti untuk downloadnya silahkan bisa download di software di GeoGebra ya, di software resminya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, itu saja sedikit tutorialnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Minta masukannya, silakan kalau ada masukan bisa klik di kolom komentar ya. Kemudian kalau ada rekomendasi silakan juga bisa dapat disampaikan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.